Jadi kakak, artinya kalau dengar cerita-cerita ini, Ya, ini artinya secara apa ya, geografis, Ya. Anda betul-betul pejalan kaki politik. Ya. Tetapi secara sosiologis Ya. atau secara apalah simbolik lah, memang saya dengar memang Anda juga pejalan kaki politik mulai dari PCPC terjerumus ke kubangan politik sampai sekarang. Saya dengar sudah jadi tenaga ahli gubernur ya. Iya. Sebelum sampai itu cerita dulu pengalamannya bagaimana itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat restorasi. Bersama saya, Pion Camang, kanal restorasi kembali menjumpai Anda di acara obrolan santai bukan baku kendeng. Sahabat restorasi, di samping saya ada seorang tamu, seorang lelaki yang ganteng toh. Dia adalah kakak Muhammad Hamdi. SAG ya? SAG. Tetapi ahlinya di bidang politik. Iya. Dia adalah wakil ketua bidang media dan komunikasi publik DPW Partai Nasdem Sulawesi Tengah. Dan karena jabatannya itu sebenarnya bukan jabatannya, memang kerja-kerjanya yang hampir rutin sekali aktif di media sosial, maka dia disebut atau digelari oleh teman-teman di Nasdem Sulawesi Tengah itu sebagai Raja Hashtag. Kenapa sampai digelari begitu? Raja Hashtag. Ini memang gelar ini agak aneh juga. Saya kadang-kadang bingung kenapa harus dapat gelar ini. Tapi sebetulnya Kak Tion, hashtag ini kan tujuannya ingin mengorganisir isu yang kita suguhkan ke publik. Nah, agar ke depan atau ketika isu itu kita butuhkan lagi, kita bisa mencarinya hanya dengan mengetik hashtag itu. Dan mengelompokkan isu. Iya, mengelompokkan isu. Jadi kalau kita bicara soal bencana ya isunya yang berkaitan juga hashtagnya berkaitan dengan. Ada lagi? Atau saya tangkap begini sebenarnya dari penjelasan Kakak Hamdin ini, bahwa di dunia digital sekarang berpolitik itu juga harus bisa beradaptasi kan? Jadi kerja-kerja politik itu harus bisa ditransformasi ke dunia maya jadinya. Iya. Dan pendekatan pengorganisasiannya hashtag itu. Iya, hashtag. Nah, apa ya? Memang agak rumit juga kalau dijelaskan secara ini. Tapi prinsipnya adalah kita menggunakan hashtag itu sebetulnya untuk mempermudah kita saja jika ingin melihat aktivitas kita di masa lalu. Nah, ini banyak sekali hashtag yang kita produksi. Nah, kita tinggal, ya kan banyak kebutuhan ini. Misalnya kita mau lihat lagi, cukup mengetik hashtag saja. Misalnya DPW Partai Nasdem Sulteng. Itu seluruh informasi berkaitan dengan DPW Partai Nasdem Sulteng itu akan tersuguhkan seketika. Itu metadata. Tapi itu juga kan kemudian bisa, apakah berpengaruh maksudnya terhadap penggalangan respon-respon publik begitu? Iya. Hashtag itu. Iya, sangat berpengaruh. Saya ingat ada satu hashtag yang kita produksi, sebetulnya kebetulan diproduksi, Kak Tion. Kebetulan bagaimana? Kebetulan diproduksi, namanya Revolusi Biru. Revolusi Biru itu kalau diterjemahkan menjadi agak rumit. Nah, tapi sebetulnya riwayat kita membuat hashtag Revolusi Biru itu kebetulan saja, karena waktu itu kita sedang menggunakan baju biru, warna biru, lengan panjang.
Jadi satu waktu kita lagi perjalanan konsolidasi ke daerah, terus Ahmad Ali waktu itu masih menjadi Ketua DPW Partai Nasdem Sulawesi Tengah. Sambil kampanye. Iya, sambil kampanye. Dia menyediakan kaos warna biru lengan panjang semua kepada seluruh tim yang jalan waktu itu. Terus kita gunakan, kita foto sama-sama sebelum kita jalan. Nah itulah yang menginspirasi. Sudah kita revolusi biru saja hashtagnya. Revolusi biru. Anda yakin itu salah satu faktor yang bisa mensosialisasikan Nasdem? Iya, jadi gerakan-gerakan Nasdem. Waktu itu respon publik bagus sekali. Saya banyak sekali mendapat WA, mendapat inbox, menanyakan sebetulnya revolusi biru itu apa. Ini kan tidak ada teorinya nih, apa nih revolusi biru ini? Dari mana sumbernya? Saya jadi berasumsi bahwa gara-gara itu pasti Iya. Anda dipanggil aja hashtag. Iya, mungkin karena itu. Nah, Dan jadi sudah berapa banyak? banyak sekali, banyak sekali. Jadi Ribuan? mungkin belum sampai juga ribuan, tapi kalau kita ya ratusan ada lah hashtag yang kita. Dan revolusi biru itu menjadi Revolusi salah ya yang paling viral. satu karya hashtag Anda Iya, yang iya. paling berhasil ya. Itu kalau kita ketik revolusi biru seluruh aktivitas kampanye kita di waktu itu yang menggunakan baju biru lengan panjang itu yang bertuliskan DPW Partai Nasdem Sulteng itu akan muncul kembali semua. Tapi jangan-jangan setiap perjalanan politik mendampingi Ahmad Ali, Ya, saya kabarnya juga selalu mendampingi Cudi ya waktu kampanye itu ya. iya, iya, Itu setiap perjalanan ya. itu selalu lahir berapa hashtag? Udah banyak. Itu waktu itu kita fokus saja pada satu hashtag. Jadi saya lupa, tapi berkaitan dengan visi Kak Cudi. Kalau nggak salah hashtagnya apa ya? Salam cerdas. Ya. Ide muncul dari mana? Tiba-tiba saja. Jadi begitu kita mau posting satu informasi, tiba-tiba aja muncul hashtag itu. Oke. Ya, artinya kalau saya amati Ya. eksistensi atau keberadaan Anda di Facebook, baik itu Instagram ya. maupun Facebook. Facebook, Ya. statusnya, quote-quote-nya. Nah, kalau itu terkait dengan kegiatan partai, terus ada hashtag partai itu tidak apa-apa. Ya. Ini kan sering-seringnya puisi. Yo. Ini sekali terus ada hashtag partai. Iya, iya, iya. Bagaimana Anda mencocokkan itu? Itu mungkin agak subjektif ya. Iya, Tapi memang saya suka menulis yang seperti itu, puisi-puisi pendek seperti itu. Sebetulnya salah satu tujuannya adalah agar pembaca juga tidak monoton hanya informasi politik saja. Tapi koreksi kalau saya salah. Iya. Ini kan kalau dia info tentang kegiatan Ya. atau statement politik tentang ini, itu mungkin itu murni hasil olah pikir ya. Iya. Tetapi kalau puisi ini kata orang itu ungkapan pikiran dan perasaan. Ya. Jadi saya hanya melihat kalau Kakak Hamdin buat quote status dengan puitis berarti Anda ingin menyatakan perasaan atau pikiran sebenarnya. Memang konsekuensinya memang seperti itu. Jadi orang akan membaca sesuai dengan latar belakang kita. Saya ini kan juru bicara partai lah. Jadi seolah-olah apa yang keluar itu adalah representasi partai. Iya. Jadi karena itu setiap status caption yang muncul baik puisi kegiatan selalu dihubung-hubungkan dengan situasi politik. Oke. Ya. Kalau berarti kita bisa lihat dari situ itu ya. Ya. Kalau statusnya Ya. itu status statement politik Ya. dengan kalimat yang biasa-biasa saja itu berarti hasil pikiran. Iya. Tapi kalau dia sudah puitis, perasaan sudah yang bermain. Iya, memang harus bermain perasaan juga sedikit. Iya. Coba sebutkan. Ada apa, status atau quote yang paling berkesan, yang punya banyak responden lain menurut Anda. Yang puitis. Yang puitis itu saat saya menuliskan soal kekuasaan. Iya. Bagaimana? Kekuasaan kalau diperjuangkan dia dekat dan kalau sudah berkuasa dia terasa jauh. Nah itu
di capture kiri kanan itu. Saya sendiri sempat menerima capture lebih dari 10 capture. Kiriman capture itu dan menanyakan ini maksudnya apa status. Jadi seolah-olah ada masalah dengan kekuasaan hari ini, padahal sebetulnya tidak. Jadi sebenarnya perasaan yang Anda mengungkapkan itu apa? Satu, ya sebetulnya bukan hanya soal perasaan, tapi bisikan terkait perasaan. Iya, tapi sebetulnya saya ingin menyuguhkan bagaimana kita menjadi perbincangan publik. Jadi ya politik yang baik itu kalau dia diperbincangkan. Kira-kira begitu. Dan cara agar diperbincangkan dengan menulis quote-quote yang iya, seolah-olah begitu kan. Bahasa apa lagi? Banyak juga berkaitan dengan ya hal-hal yang bersifat romantis lah. Jadi kalau sekarang kan lagi ngetop itu layangan putus. Iya. Nah banyak juga orang dia suka juga baca-baca yang begitu. Jadi artinya sambil olah rasa. Ya olah rasa juga kita sedang melatih juga kemampuan kita. Saya tertarik soal tadi ini. Sebagai wakil ketua bidang media dan komunikasi publik, itu artinya perannya utamanya sebagai corong partai, corong bagi kader kampanye partai. Dan makanya menjadi wajar ya ketika Ahmad Ali waktu mau di pemilu 2014, 2019 terus kakak juga ikut intens mendampingi. Begitupun dengan kakak Rusli Mastura juga mendampingi dan terusnya. Itu berjalan berapa kilometer sudah? Waduh, itu tidak bisa dihitung Kakak Tion. Karena dalam kasus pilkada saja ada dalam satu kabupaten itu 3 sampai 4 kali kita kunjungi dan itu lewat jalur darat. Jadi saya biasa bilang juga dengan Kak Cudi saat itu, seluruh jalan nasional di Sulawesi Tengah kita sudah lalui. Jalan provinsi? Juga apalagi jalan provinsi, jalan nasional. Jadi jalan nasional poros jalan mulai dari ujung utara sampai dengan selatan dan tenggara itu sudah selesai. Ada pengalaman menarik, spesifik, sekaligus lucu ketika mendampingi mereka berdua ini tokoh-tokoh politik Ahmad Ali dan Rusli Mastura? Sebetulnya banyak ya pengalaman yang mendampingi mereka ini. Tapi keduanya asik. Kita kan selalu menyuguhkan politik riang gembira itu. Riang gembira. Menghindari kejenuhan. Iya, menghindari kejenuhan. Kalau dimarah sudah pasti juga, biasa juga kita dimarah kalau salah langkah. Coba cerita dulu, saya dapat cerita dia waktu kampanye kapan itu ya, antara Balut dan Bangker. Yang naik perahu yang hampir tenggelam itu, coba bagaimana perasaan? Itu dramatis itu Kakak Tion. Jadi ada, coba cerita gimana itu peristiwa. Saya penasaran. Iya. Jadi sebetulnya kita kan sebetulnya ada jalur aman, tapi panjang. Nah, tapi ada satu jalur dia pendek, tapi menurut masyarakat di sekitar jalur itu selalu beresiko karena ombaknya terlalu besar. Arus kuat, kencang. Iya, kencang juga di situ. Nah, kebetulan pada saat kami melintasi wilayah itu, karena ingin cepat sampai, kita putuskan untuk melintasi wilayah itu, dan bertepatan lah ombaknya ada. Arusnya kencang. Memang kencang ya? Kencang. Tapi kalau saya pribadi sebenarnya tidak ada masalah karena saya juga bisa berenang. Orang lero, kita ini anak pantai, Pak. Sehari-hari. Ya. Perahu dan tapi kalau yang lain itu sudah kelihatan pucat. Tapi ya begitulah. Sahabat restorasi, memang dia wajar tidak gugup, tidak takut karena dia orang lero. Rumahnya di pinggir pantai. Kesehariannya itu naik perahu. Pancing ikan, tangkap ikan, jajan seperti itu. Tapi bagi yang lain, iya betul. Siapa semua waktu itu di? Banyak, kita satu tim DPW Nasdem.
Ahmad Ali. Ada Ahmad Ali, dia didampingi oleh itu yang bikin tegang itu karena dia didampingi oleh Kakak Nilam Sarilawira. Waktu itu belum. Kakak Nilam waktu itu belum memilih politik, dia masih dosen di Unta. Di Unta. Ya. Jadi kakak, artinya kalau dengar cerita-cerita ini, Ya. ini artinya secara apa ya, geografis, Ya. Anda betul-betul pejalan kaki politik. Ya. Tetapi secara sosiologis Ya. atau secara apalah simbolik lah, memang saya dengar memang Anda juga pejalan kaki politik mulai dari PC terjerumus ke kubangan politik sampai sekarang. Saya dengar sudah jadi tenaga ahli gubernur ya. Iya. Sebelum sampai itu cerita dulu pengalamannya bagaimana itu. Tapi benarkah isu menjadi tenaga ahli? Ya, kemarin diminta untuk jadi tenaga ahli karena ada satu bidang yang kosong. Oh begitu ya. Menambahkan. Oke. Nah, tapi cerita dari PC itu, Ya. kan setahu saya kakak juga sempat menjadi ketua DPD Donggala. Iya. Sama-sama. Di awal-awal pembentukan partai. Ya. Bagaimana? Coba mulai cerita sampai kenapa Nasdem dipilih sebagai tambatan berperan partai pertama ya? Iya, ini partai pertama saya berpartai. Mhm. Tapi sebelum di partai, kita memang aktivitas sosial saya sendiri sangat suka. Mhm. Dulu mulai dari mahasiswa suka ikut kegiatan kemahasiswaan. Ya. Selesai di mahasiswa bergabung dengan teman-teman LSM melakukan kerja-kerja advokasi. Nah, Terus di 2011 ya. mendapat mandat dari Partai Nasdem Ya. sebagai ketua di DPD Donggala. Nah, kita mulailah dari sana membangun partai. Nah, kalau suka dan dukanya, kalau mau ditimbang-timbang sebetulnya lebih banyak dukanya. Oh begitu. Lebih banyak duka. Dalam perjalanan itu Ya. banyak duri yang diinjak ya. Banyak duri yang Ya, diinjak. gimana? Tapi sebetulnya duri, duka atau apapun lah istilahnya itu bagian dari proses yang membentuk kita. Saya berkeyakinan begini Kakak Tion. Bekerja membesarkan partai sejatinya itu adalah bekerja membesarkan diri sendiri. Ya. Ya, saya sendiri kalau saya ingat-ingat lagi sampai pada posisi saat ini, itu satu posisi yang dulu saya bermimpi saja tidak. Saya tidak membayangkan kalau hari ini bisa sejajar duduk sama-sama dengan Gubernur Sulawesi Tengah misalnya. Bisa berteman dengan ketua fraksi di DPR RI, bisa berteman dengan ketua DPR provinsi, bisa berteman dengan banyak bupati di Sulawesi Tengah. Itu sesuatu yang dulu saya tidak bayangkan. Mungkin bermimpi juga, mungkin takut juga kita bermimpi untuk itu, tapi begitulah. Dan terbukti partai ini menjadi besar dan kita juga ikut menjadi besar. Makanya tadi yang saya sampaikan bahwa membesarkan partai itu sejatinya adalah membesarkan diri kita. Iya. Itu selalu jadi prinsip. Itu menjadi saya. prinsip Iya. yang dipegang teguh. Iya. Ya, tapi kan kalau saya lihat kan Anda juga Saya pernah diganti menjadi ketua partai. Terus saya diminta mencari penggantinya. Iya. Kalau di partai-partai. Ya, kalau bagi teman-teman di luar ini aneh atau apalah begitu. Tapi ya karena semangat kita adalah semangat membesarkan partai, maka pengabdian kita sebetulnya bukan pada posisi di partai, bukan pada jabatan-jabatan di partai. Pengabdian kita adalah kita mengabdi pada apa yang sedang kita cita-citakan. Atau karena sukses itu, Ya. sukses bahwa Anda mau diganti, terus kemudian Anda disuruh mencari pengganti. Iya.
Nah, belajar dari kesuksesan itu, sehingga mungkin DPD-DPD lain Ya. pada beberapa masa itu juga menggunakan cara-cara seperti itu dan memang sukses. Ya. Apa faktor terutama? Karena memang ada, tentu saja mungkin kalau orang yang tidak biasa mungkin tidak legowo untuk Ya. sudah mau diganti, Ya. disuruh cari pengganti. Disuruh cari pengganti lagi, bayangkan itu. Menurut orang aneh kan, Iya. tapi bagi kita itu biasa saja, nggak ada yang luar biasa di situ. Nah, satu hal yang juga luar biasa, saya sendiri secara pribadi dipertemukan juga dengan kolektif yang juga memiliki pikiran, memiliki ide yang sama, sehingga gonjang-ganjing, pergantian atau apapun lah istilahnya itu penempatan itu tidak mempengaruhi kinerja kita berkolektif Dan di Nasdem mengerjakan memang partai. penempatan ke sana ke sini baik ke atas maupun ke bawah itu kan penugasan. Ya, penugasan. Coba lihat. Ya. Memang tidak semua bisa begitu. Tapi faktanya bahwa ada yang bisa bertahan seperti itu. Iya. Contohnya kakak Iya. Hamdi. Iya. Dan memang itu butuh keikhlasan. Ya bukan cuma saya, Kakak Tion juga pernah diganti jadi ketua DPD kota kan. Saya, dan saya disuruh mencari pengganti. Disuruh mencari pengganti. Nah, itu yang luar biasa di kita ini dan ya makanya kolektif ini kalau jika ada yang datang, kita tetap juga mengajak teman-teman di luar untuk bergabung bersama. Jika tidak mampu mengikuti dinamika ini, dia akan tersisi dengan sendirinya. Prinsipnya yang tidak murni terbakar mati. Ya, yang tidak murni itu akan terbakar mati dan Nasdem membuktikan itu. Dan ada yang dengan proses-proses semacam ini, Ya. ada quote dari Ya. Imam Ali Iya. bahwa angin itu bertiup bukan untuk menggoyang pepohonan, Iya. tetapi untuk menguji kekuatan akar. Ah, itu. Dan proses Anda di Nasdem Iya. membuat saya berkesimpulan akar Anda sudah kuat betul ini. Dan akhirnya bisa melahirkan buah-buah siang. Bukan akar saya, tapi kita semua di Tidak Nasdem. semua, Ya. karena jadi bukan akar tunggal, akar Ya. serabut. Ya, akar serabut. Yang banyak saya kira. Ya. Ada pengalaman selain, saya kira kenapa saya selalu kejar ini karena teman-teman sahabat restorasi butuh pengalaman-pengalaman inspiratif yang mungkin bisa mereka petik dari Anda. Nah, Anda ini kan kadang dari DPD itu banyak telepon untuk konsultasi terkait taktik dan strategi politik. Iya, itu ya. Mungkin karena ini Kakak Tion, saya karena memang bidang saya di bidang komunikasi, kegiatannya kampanye, jadi memaksa seluruh kegiatan partai harus saya ikuti, utamanya kegiatan-kegiatan konsolidasi di kabupaten-kabupaten. Nah, dari situlah saya mengenal banyak teman-teman di DPD di kabupaten. Jadi kalau mereka bertanya sesuatu tentang perkembangan terbaru di wilayah, kan mereka juga biasa segan kalau langsung ke ketua DPW atau sekretaris. Jadi biasanya mereka memulai dari kita. Sebetulnya itu. Gitu. Ya. Atau karena memang interaksi itu karena sering mendampingi ketua DPW saat itu Ahmad Ali, keliling waktu kampanye dan Muslim Mastura ya. Di daerah-daerah sehingga banyak yang kenal. Ya, itu juga satu manfaat positif yang saya dapat lah dari mendampingi mereka. Ya, akibatnya juga kita dikenal juga banyak teman-teman, banyak dapat teman juga. Dari situ mereka jika bertanya tentang Rusdi Mastura selalu menghubungi kita juga karena menganggap kita lebih dekat. Padahal Rusdi Mastura ini 1,5 orang dekat semua dengan beliau. Nah, begitu juga Ahmad Ali. Ahmad Ali sebetulnya ada banyak sekali orang yang dekat dengan Ahmad Ali. Cuma karena dalam kegiatan politik ini mereka mungkin lebih sering melihat saya selalu sama-sama Ahmad Ali, apalagi saat dia menjadi ketua DPW Partai Nasdem Sulteng. Oke. Ya.
Terakhir kakak, Ya. saya ingin kakak Hamdin ini coba memberikan semacam closing statementnya kepada sahabat restorasi terkait bagaimana sebenarnya kerja-kerja politik itu, terutama di dunia digitalisasi. Bagaimana partai kerja-kerja politik beradaptasi dalam dunia ruang politik maya ini. Ya. Saya tidak bisa juga memberi semacam semacam advice atau berkaitan dengan dunia maya ini. Ini sebetulnya dunia ini rumit, tapi sebetulnya mudah. Mudah karena semua ada dalam genggaman. Tapi prinsipnya adalah bagaimana aktivitas kita langsung terbaca di genggaman orang lain. Ya, karena sekarang kan hampir semua orang sudah menggunakan smartphone dan kita berkeyakinan apa yang kita suguhkan sampai ke mereka. Iya, karena ini orang mulai menyadari ini kan. Ya. Bagaimana pentingnya dunia, bagaimana pengaruh dunia maya terhadap gerakan atau dinamika politik di dunia nyata. Di dunia nyata. Kasus Mesir kemarin. Iya, betul ya. Itu semua orang mulai sadar penting untuk itu. Dan Anda adalah salah satu kunci di Partai Nasdem Sulawesi Tengah untuk mencoba membawa Partai Nasdem untuk mengadaptasi atau mentransformasi kerja-kerja politiknya di dunia maya. Oke, Kakak Hamdin, saya kira ada statement terakhir sebelum kita. Yang terakhir dari saya ulangi lagi, utamanya kepada seluruh kader Partai Nasdem di Sulawesi Tengah secara khusus, membesarkan partai sebetulnya membesarkan diri kita sendiri. Membesarkan partai adalah membesarkan diri kita. Iya, sejatinya membesarkan diri kita sendiri. Jadi jangan khawatir bekerja di partai ini, karena kalau partai ini besar, kita semua akan jadi orang besar. Oke. Artinya proses di partai itu tidak akan mengkhianati hasil. Tidak akan mengkhianati, ya. Oke, sahabat restorasi, sangat menarik, sangat inspiratif pengalaman-pengalaman dari Kakak Muhammad Hamdin pada perbincangan kita kali ini. Akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengingatkan lagi, jangan lupa subscribe, like dan share. Nah, kepada sahabat restorasi yang sudah mensubscribe, saya ucapkan banyak terima kasih karena Anda telah mendukung Kanal Restorasi tetap hadir untuk menemani Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam restorasi.